Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan kaidah tentang nisbah. Dalam nisbah terdapat kaidah-kaidah pokok, baik di dalam pembuatannya maupun di dalam susunannya. Kaidah tersebut adalah yang pertama, pada asalnya nisbah atau isim mansub adalah dengan memberikan pada akhir dari kalimat isim berupa ia yang bertasydid dan huruf sebelum ia di sini dikasrohkan. Sekali lagi, pada asalnya nisbah tersebut dengan memberikan pada akhir dari suatu kalimat isim berupa ya yang bertasydid dan huruf sebelum ya yang bertasydid ini dikasrohkan. Sehingga ketika kita mengatakan pada lafadz ilmun, maka cukup diberikan ya bertasydid di akhir kalimatnya dan huruf sebelum ya di sini dikasrohkan sehingga ilmun menjadi ilmiyun. Begitu juga dengan lafadz Sudan. Sudan ini nama negara, maka ketika dinisbah maka akan menjadi Sudaniyun. Huruf akhirnya diberi ya yang bertasydid dan sebelum ya di sini dikasrohkan. Begitu juga dengan lafadz tarikhun. Tarikhun manakala dinisbah akan menjadi tarikhiyun. Ini adalah kaidah pokok tentang pembentukan dari nisbah atau isim mansub. Kemudian yang kedua, manakala kalimat isim tersebut diakhirin dengan ta'nis, maka di dalam pembentukan nisbahnya ta'nisnya di sini dibuang. Contohnya seperti lafadz Fatimah. Pada lafadz Fatimah di sini diakhirin dengan ta'nis. Maka ketika dibentuk nisbah ta'nisnya di sini dibuang, lalu kemudian ditambah dengan ya yang bertasydid dan huruf sebelum ya di sini dikasrohkan sehingga Fatimatu menjadi Fatimiyun. Contoh yang lain seperti lafadz jami'atun. Pada lafadz jami'atun di sini terdapat ta'nis yang ada di akhirnya. Maka ketika dibentuk nisbah, ta'nisnya di sini dibuang, baru kemudian ditambahkan dengan ya yang bertasydid dan huruf sebelum ya dikasrohkan sehingga menjadi jami'iyun. Contoh yang lain seperti lafadz dzurratun. Dzurratun ketika dinisbah taknya di sini dibuang sehingga menjadi dzurriyun. Jadi manakala pada akhir dari kalimat isim tersebut terdapat ta'nis, maka ta'nisnya dibuang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah manakala kalimat isim itu berupa isim maksur, di mana pada akhir dari kalimat isim tersebut berupa huruf alif lazimah. Artinya alif tersebut bukanlah merupakan huruf alif tambahan. Maka dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah manakala posisi daripada alif ini berada pada urutan yang ketiga, maka alif ketika dibentuk nisbah nantinya akan berubah menjadi huruf waw. Contohnya seperti lafadz qona. Qona di sini maknanya adalah tandan. Lafadz qona ini termasuk dari isim maksur di mana huruf akhirnya berupa alif.
alif yang ada pada lafadz kona di sini posisinya berada pada urutan yang ketiga. Maka ketika dibentuk nisbah, alif ini pun akan berubah menjadi huruf waw. Sehingga bentuknya adalah konawiyun. Jadi waw yang ada di sini merupakan perubahan bentuk dari huruf alif. Contoh yang lain seperti lafadz hamatun. Hamatun ini maknanya adalah pelindung. Ini adalah isim maksur, di mana pada isim maksur di sini diakhirin dengan tak taknis dan posisi alifnya berada pada urutan yang ketiga. Maka ketika dinisbahkan sesuai dengan kaidah yang kedua tadi, tak taknisnya di sini dibuang terlebih dahulu. Selanjutnya alif ini nantinya akan berubah menjadi huruf waw, sehingga hamatun akan berubah menjadi hamawiyun. Contoh yang lain seperti lafadz nawatun. Nawatun ini maknanya adalah isi atau biji. Lafadz nawatun ini sama dengan lafadz hamatun, yaitu diakhirin dengan tak tanis dan termasuk dari isim maksur. Taknya di sini ketika dibentuk nisbah dibuang dan alifnya akan berubah menjadi huruf waw, sehingga nawatun berubah menjadi nawawiyun. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian keadaan yang kedua, manakala alif pada isim maksud tersebut berada pada posisi urutan huruf yang keempat, maka apabila huruf yang kedua dari kalimat tersebut berharkat, maka alif dalam kalimat tersebut dibuang. Sekali lagi, apabila alif pada isim maksur di sini berada pada urutan yang keempat, maka jikalau huruf yang kedua dari kalimat isim tersebut berharkat, maka alif yang ada di urutan keempat ini dibuang. Contohnya seperti lafadz Kanada. Kanada di sini adalah nama dari sebuah negara. Pada lafadz Kanada di sini masuk dalam kategori isim maksur di mana alifnya berada pada urutan huruf yang keempat. Sementara huruf yang kedua yaitu huruf nun di sini dalam keadaan berharkat. Maka ketika dibentuk nisbah, alifnya di sini pun dibuang sehingga Kanada akan menjadi Kanadiyun. Begitu juga dengan lafadz baroda. Baroda ini sama dengan Kanada. Baroda ini maknanya adalah dingin. Pada lafadz baroda di sini, posisi daripada alifnya di sini berada pada urutan yang keempat dan huruf yang kedua dalam keadaan berharkat. Maka ketika dibentuk nisbah, alifnya di sini dibuang sehingga menjadi barodiyun. Ini manakala huruf yang kedua dalam keadaan berharkat. Selanjutnya manakala huruf yang ada pada urutan yang kedua di sini dalam keadaan sukun. Maka bentuk nisbah dari kalimat yang keadaannya semacam ini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah alifnya di sini boleh dibuang. Jadi di sini boleh, artinya boleh dibuang, boleh juga tidak. Kita ambil contoh kalimat isim yang posisinya semacam ini, seperti lafadz ponto. Ini adalah nama orang. Lafadz ponto di sini termasuk daripada isim maksur, di mana di sini diakhirin dengan huruf alif lazimah. Dan posisi daripada huruf yang kedua ini dalam keadaan sukun, yaitu huruf nunnya. Maka di sini keadaan yang pertama, alif yang ada di akhir dari lafadz ponto di sini boleh dibuang, sehingga ketika dibentuk nisbah akan menjadi pontiyun. Jadi alifnya di sini dibuang, selanjutnya ditambah dengan ya nisbah dan kemudian huruf sebelum ya di sini dikasrokan sehingga ponto menjadi
tontiyun. Ini bentuk nisbah yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu alifnya di sini diganti dengan huruf wawu. Sehingga tonto akan berubah menjadi tontowiyun. Jadi alifnya di sini berubah menjadi huruf wawu, selanjutnya ditambah dengan ya yang bertasydid di akhirnya dan huruf sebelum ya di sini dikasrohkan sehingga menjadi tontowiyun. Ini bentuk yang kedua. Dan bentuk yang ketiga adalah sebelum wawu tadi, di mana pada bentuk yang kedua alifnya di sini dirubah bentuknya menjadi wawu, dan untuk bentuk yang ketiga sebelum wawu ini ditambah dengan alif. Jadi sebelum wawu diberi alif terlebih dahulu sehingga tonto akan berubah menjadi tontowiyun. Jadi alif yang ada pada lafaz tonto di sini berubah menjadi huruf wawu dan sebelum wawu di sini ditambah dengan alif terlebih dahulu sehingga menjadi tontowiyun. Jadi bentuk nisbah daripada isim maksur di mana alif di sana berada pada urutan yang keempat dan huruf yang kedua dari kalimat isim maksur tersebut dalam keadaan sukun. Di sini terdapat 3 bentuk. Contohnya seperti lafaz tonto di sini. Tonto ini bentuk daripada nisbahnya bisa yang pertama berupa tontiyun. Jadi alifnya di sini dibuang, kemudian bentuk yang kedua, alifnya di sini dirubah menjadi huruf wawu sehingga menjadi tontowiyun. Dan bentuk yang ketiga, sebelum wawu di sini diberi alif terlebih dahulu sehingga menjadi tontowiyun. Ini manakala posisi dari alif pada isim maksur tersebut berada pada urutan yang keempat. Selanjutnya, manakala posisi alif pada isim maksur tersebut berada pada urutan yang kelima atau berada pada urutan yang keenam, maka dalam keadaan semacam ini kebanyakan alifnya di sini dibuang. Contohnya seperti lafaz faronsa. Pada lafaz faronsa di sini adalah merupakan isim maksur di mana posisi daripada alifnya di sini berada pada urutan yang kelima, 1 2 3 4 5. Maka ketika dibentuk nisbah alifnya di sini dibuang sehingga faronsa akan berubah menjadi faronsiyun. Contoh yang lain seperti lafaz Amrika. Amrika di sini juga termasuk isim maksur di mana posisi daripada alif pada lafaz Amrika di sini berada pada urutan yang keenam. 1 2 3 4 5 6. Maka ketika dibentuk nisbah alifnya di sini pun dibuang sehingga Amrika menjadi amrikiyun. Atau bahkan lebih daripada 6. Contohnya seperti lafaz Indonesia. Indonesia di sini alifnya berada pada urutan yang lebih dari 6. Jadi di sini urutannya berada pada posisi 1 2 3 4 5 6 7 8. Posisi yang ke-8. Maka ini pun ketika dibentuk nisbah alifnya dibuang sehingga menjadi Indonesiu. Indonesiun. Jadi alif yang ada pada posisi yang lebih dari 4 di sana, bisa 5, bisa 6, 7, 8, dan seterusnya, itu ketika dibentuk nisbah akan dibuang. Di sini kita perhatikan pada lafaz Indonesia, di mana ketika dibentuk nisbah, selain alifnya di sini dibuang,
huruf ya yang terletak sebelum alif ini pun dibuang. Jadi kita lihat pada bentuk nisbahnya, di mana di sini hanya ada ya nisbah yang bertasdid saja, sementara ya yang ada pada lafaz Indonesia di sini dibuang. Hal ini dilakukan dalam rangka agar tidak berkumpul 3 huruf ya dalam satu kalimat. Jadi manakala ya-nya di sini ditampakkan, maka akan menjadi Indonesia. Maka hal ini tidak diperkenankan. Oleh karena itu, ya-nya di sini dibuang untuk menghindari berkumpulnya 3 huruf ya, yaitu ya yang pertama, kemudian 2 huruf ya yang bertasdid yang merupakan ya daripada ya nisbah. Ini juga terjadi pada lafaz Suria, di mana di sini diakhirin dengan huruf alif, dan sebelum alif di sini berupa huruf ya, maka ketika dibentuk nisbah huruf alifnya di sini dibuang. Begitu juga dengan huruf ya yang terletak sebelumnya alif, dalam rangka untuk menghindari bertemunya 3 huruf ya yang dalam satu kalimat, sehingga Suria akan berubah menjadi Surion. Jadi ya-nya di sini dibuang dan menetapkan ya nisbah dalam kalimat tersebut. Ini adalah beberapa kaidah pokok di dalam pembuatan nisbah. Untuk kaidah-kaidah selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.